Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Azara dengan nomor NPM 2384202016. Saya seorang mahasiswa dengan program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang uji ANOVA 1 jalur untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik berbasis informatika yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Muinah. Selamat menyaksikan. Uji ANOVA, Analysis of Variance, 1 jalur adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel atau satu faktor. Sebagai contoh, seorang guru ingin membandingkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Melalui uji ANOVA, dapat diketahui apakah perbedaan rata-rata nilai ketiga kelompok tersebut benar-benar disebabkan oleh perbedaan metode pembelajaran atau hanya sekedar secara kebetulan. Tujuan utama uji ANOVA 1 jalur adalah membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut. Pada contoh penelitian ini, tujuan uji ANOVA adalah mengukur apakah metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan proyek menghasilkan rata-rata nilai ujian yang berbeda secara signifikan. Uji ANOVA 1 jalur digunakan apabila data memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable yang berupa data kategorik, yaitu data yang membagi objek ke dalam beberapa kelompok. Contohnya adalah metode pembelajaran yang terdiri dari ceramah, diskusi, dan proyek. Kemudian yang kedua, merupakan variabel terikat atau dependent variable yang berupa data numerik atau data berskala interval maupun rasio. Pada contoh ini, variabel terikat adalah nilai ujian siswa. Dengan demikian, ANOVA digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata data numerik dari 3 kelompok atau lebih. Sebelum kalian melakukan uji ANOVA, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar hasil pengujian ini valid. Yang pertama, data berdistribusi normal. Data pada setiap kelompok harus mengikuti distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Tujuannya memastikan bahwa analisis ANOVA yang merupakan uji parametrik dapat diterapkan pada data. Yang kedua, data bersifat parametrik. ANOVA termasuk uji statistik parametrik, sehingga data yang dianalisis harus memenuhi karakteristik data parametrik, yaitu data berupa numerik atau skala interval yang berupa rasio, data berdistribusi normal, memenuhi asumsi homogenitas varians. Contoh data parametrik yaitu nilai ujian siswa, tinggi badan, berat badan, atau waktu tempuh. Sedangkan data seperti jenis kelamin, agama, atau metode pembelajaran merupakan data kategorik sehingga tidak dianalisis sebagai nilai, tetapi digunakan sebagai variabel pengelompokan atau variabel bebas. Yang ketiga, varians antar kelompok homogen. Varians atau keberagaman data pada setiap kelompok harus relatif sama. Homogenitas varians biasanya diuji menggunakan Leibniz test. Tujuannya memastikan bahwa penyebaran data pada setiap kelompok berbeda secara signifikan. Yang keempat, data bersifat independen. Setiap pengamatan harus saling bebas atau independen, artinya nilai seorang siswa tidak memengaruhi nilai siswa lainnya.
Yang kelima, terdapat 3 kelompok atau lebih. ANOVA satu jalur digunakan apabila terdapat minimal 3 kelompok yang akan dibandingkan berdasarkan satu faktor. Nah, pada contoh penelitian kali ini, saya akan menggunakan 3 kelompok, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode proyek. Baik teman-teman, pada bagian ini kita telah memasuki bagian perhitungan uji ANOVA satu jalur menggunakan Excel. Nah, pada penelitian ini saya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, diskusi, dan proyek. Nah, di sini karena ada 3 kelompok dan yang dibandingkan adalah rata-rata nilai, maka digunakan ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Baik, di sini saya telah memiliki data sebanyak 20 siswa yang diajarkan menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Nah, masing-masing 3 kelompok metode pembelajaran ini telah memiliki nilainya, ya teman-teman, nilai siswanya. Terdapat sebuah pertanyaan di sini. Apakah nilai rata-rata ketiga kelas tersebut berbeda karena metode mengajarnya, atau perbedaannya hanya terjadi secara kebetulan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu mengujinya menggunakan uji ANOVA satu jalur. Langkah yang pertama, kita perlu mencari nilai rata-rata atau X bar I pada setiap metode pembelajarannya. Jadi ada 3 yang perlu kita cari nilai rata-ratanya, yaitu pada ceramah, diskusi, dan proyek. Oke, yang pertama kita akan mencari nilai rata-rata pada metode pembelajaran ceramah. Kita klik, rumusnya adalah sama dengan average, dalam kurung, kita blok nilai siswa pada metode pembelajaran ceramah ini teman-teman, dari 68 sampai 73, tutup kurung kemudian enter. Maka didapatkan rata-rata nilai ceramahnya adalah 71,2. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata X bar I-nya pada metode pembelajaran diskusi. Oke, rumusnya adalah sama dengan average, dalam kurung, kita blok saja nilai siswa pada metode pembelajaran diskusi, teman-teman, yaitu dari 75 sampai 82. Kemudian tutup kurung, enter. Maka didapatkan rata-rata metode pembelajaran diskusi ini adalah 78,9. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata X bar I pada metode pembelajaran proyek. Masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan average, dalam kurung, kita blok seluruh nilai siswa yang menggunakan metode pembelajaran proyek dari 84 sampai 92. Kemudian tutup kurung, enter. Maka didapatkan rata-rata proyeknya ini adalah 87,85. Nah, kenapa kita perlu mencari nilai rata-rata pada masing 3 kelompok ini? Karena tujuannya untuk melihat gambaran awal hasil belajar setiap metode. Dari rata-rata tersebut, kita dapat mengetahui bahwasanya metode proyek menghasilkan nilai tertinggi. Namun, kita belum dapat menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut signifikan. Oleh karena itu, diperlukan uji ANOVA lebih lanjut, teman-teman. Langkah yang kedua, kita akan mencari nilai rata-rata keseluruhannya atau grand mean-nya. Berarti, kita perlu memasukkan seluruh nilai metode pembelajaran ceramah sampai proyeknya. Ceramah, diskusi, proyek. Rumusnya adalah sama dengan average, dalam kurung, kita blok seluruh nilai metode pembelajaran tersebut, teman-teman. Mulai dari ceramah sampai nilai akhir proyeknya. Dari 68 sampai 92. Kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Maka didapatkan nilai rata-rata keseluruhan atau X bar-nya adalah 79,316667. Nah, mengapa kita perlu mencari rata-rata keseluruhannya? Karena grand mean ini, X bar ini digunakan sebagai titik acuan untuk melihat seberapa jauh rata-rata masing-masing kelompok yang berbeda dari rata-rata keseluruhannya. Langkah yang ketiga, kita akan mencari jumlah datanya dari ketiga kelompok ini. Jadi pada metode pembelajaran ceramah itu ada berapa sih datanya? Nah, kita akan memasukkan rumusnya, yaitu sama dengan count, dalam kurung, kita blok data nilai siswa pertama pada metode ceramah, yaitu 68, sampai dengan nilai akhirnya, yaitu 73. Kita blok, kemudian enter. Maka didapatkan jumlah data metode pembelajaran ceramah ini sebanyak 20. Kemudian kita akan mencari jumlah data diskusi dan proyek. Nah, untuk lebih mudahnya, kita cukup mendrag saja ke samping.
Oke, didapatkan jumlah data diskusi adalah 20 dan jumlah data proyek adalah 20 juga. Langkah yang keempat adalah kita akan mencari jumlah kuadrat antar kelompoknya atau SS between. Sum of square between. Sum adalah jumlah, square adalah kuadrat, dan between adalah antara. Nah, untuk kita mencari SS between-nya, diperlukan 3 kelompok tadi, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Oke, kita akan mencari jumlah kuadrat antar kelompok pada metode pembelajaran ceramah terlebih dahulu. Kita klik, kemudian masukkan rumusnya adalah sama dengan jumlah data metode ceramah, yaitu 20, bintang, dalam kurung, rata-rata X bar I pada metode pembelajaran ceramah, yaitu 71,2, dikurang, rata-rata keseluruhan X barnya, yaitu 79,316667, tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2. Enter. Maka didapatkan hasil jumlah kuadrat antar kelompok pada metode ceramah ini adalah 1317.60556. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat antar kelompok diskusi. Rumusnya adalah sama dengan jumlah data diskusi, yaitu 20, bintang dalam kurung, rata-rata X bar I diskusinya 78,9, dikurang rata-rata keseluruhan X barnya, yaitu 79,316667, tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2. Enter. Maka didapatkan jumlah kuadrat antar kelompok metode pembelajaran diskusi ini adalah 3,472222. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat antar kelompok pada metode pembelajaran proyek. Rumusnya adalah sama dengan jumlah data proyek, yaitu 20, bintang dalam kurung, rata-rata X bar I metode proyek, yaitu 87,85, dikurang rata-rata keseluruhan X barnya, yaitu 79,316667, tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2. Enter. Maka didapatkan hasil jumlah kuadrat antar kelompok proyek ini adalah 1456,355556. Nah, setelah kita mendapatkan SS between masing-masing kelompok ini, kita akan mentotalkannya. Rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung, kita blok hasil dari jumlah kuadrat antar kelompok ketiga kelompok ini, tutup kurung, kemudian enter. Maka didapatkan total jumlah kuadrat antar kelompok ini adalah 2777,43333. Nah, kenapa kita perlu mencari SS between ini? Karena SS between ini mengukur seberapa besar perbedaan rata-rata antar kelompoknya, teman-teman. Dan digunakan untuk mengetahui variasi yang disebabkan oleh perbedaan metode pembelajaran. Langkah yang kelima, sekarang kita akan mencari SS within-nya atau jumlah kuadrat dalam kelompok dari ketiga kelompok ini, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Di sini sudah terdapat nilai siswa 1 sampai siswa ke-20. Yang pertama kita akan mencari SS within pada metode ceramah, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung, masukkan nilai siswa yang pertama mendapat perlakuan metode pembelajaran ceramah, yaitu 68, dikurang rata-rata X bar I-nya pada metode ceramah adalah 71,2. Jangan lupa didolarkan, dalam kurung, dipangkatkan 2, kemudian enter. Maka nilai SS within metode ceramah pada siswa pertama adalah 10,24. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari siswa pertama sampai ke 20, kita hanya perlu mendrag ke bawah saja, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai SS within pada metode pembelajaran diskusi. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung, masukkan nilai siswa pertama yang mendapat perlakuan metode pembelajaran diskusi, yaitu 75, dikurang rata-rata X bar I diskusinya, yaitu 78,9. Jangan lupa didolarkan, tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2. Klik enter. Maka kita dapatkan SS within metode pembelajaran diskusi siswa pertamanya adalah 15,21. Nah, untuk mencari atau mendapatkan SS within sampai siswa ke-20, kita hanya perlu mendrag ke bawah saja. Selanjutnya kita akan mencari SS within pada metode pembelajaran proyek. Rumusnya adalah sama dengan dalam kurung, masukkan nilai siswa pertama metode pembelajaran proyek, yaitu 84, dikurang rata-rata X bar I proyeknya 87,85. Jangan lupa didolarkan, tutup kurung, kemudian
pangkat 2. Enter. Maka kita dapatkan jumlah kuadrat dalam kelompok metode pembelajaran proyek siswa pertama ini adalah 14,8225. Kemudian kita drag saja sampai siswa ke-20. Maka didapatkan hasil siswa ke-20 pada metode pembelajaran proyek ini adalah 17,2225. Kemudian kita akan menjumlahkan masing-masing SS within 3 kelompok ini. Yang pertama kita akan menjumlahkan SS within metode pembelajaran ceramah dari siswa 1 sampai siswa ke-20. Caranya, rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung, kita blok nilai SS within siswa pertama pada metode ceramah ini sampai ke-20. Tutup kurung, kemudian enter. Maka kita dapatkan jumlah SS within pada metode ceramah ini adalah 81,2. Kemudian kita akan mencari jumlah SS within pada metode pembelajaran diskusi siswa pertama sampai ke-20. Rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung, kita blok nilai siswa pertama sampai siswa ke-20 pada metode pembelajaran diskusi ini. Tutup kurung, kemudian enter. Maka didapatkan jumlah SS within metode pembelajaran diskusi adalah 77,8. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah SS within metode pembelajaran proyek dari siswa 1 sampai siswa ke-20. Rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung, kita blok seluruh nilai metode proyek ini ya, siswa 1 sampai siswa ke-20, tutup kurung, kemudian enter. Maka kita dapatkan jumlah SS within metode pembelajaran proyek ini adalah 88,55. Setelah kita menjumlahkan satu persatu ketiga kelompok ini, kita akan mentotalkan ya teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan sum dalam kurung, kita blok jumlah SS within ketiga kelompok ini, kita blok, tutup kurung, kemudian enter. Maka didapatkan total SS within-nya adalah 247,55. Nah, mengapa kita perlu mencari SS within ini? Dikarenakan SS within mengukur seberapa beragam nilai siswa di dalam kelompok yang sama. Misalnya, pada metode ceramah itu ada siswa yang mendapat nilai 68, 75. Nah, artinya kan nilai siswa tidak persis sama. Dan juga SS within digunakan untuk mengukur variasi yang terjadi secara alami di dalam kelompok siswa. Langkah yang keenam, sekarang kita akan mencari SS totalnya. Karena tadi kita sudah mendapatkan total dari SS between, jumlah kuadrat antar kelompok, dan SS within, jumlah kuadrat dalam kelompok, kita akan mentotalkan SS totalnya. Sama dengan rumusnya, sama dengan masukkan nilai total SS between ditambah total SN within, jumlah kuadrat dalam kelompoknya. Kemudian enter. Maka didapatkan SS totalnya adalah 3024,9833. Sekarang kita akan mencari DF antar. DF atau derajat kebebasan ya teman-teman. Rumusnya sudah ada di samping DF between, DF antar sama dengan K dikurang 1. K ini adalah kelompok teman-teman. Kita mempunyai 3 kelompok, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Maka rumusnya adalah sama dengan 3 dikurang 1, yaitu 2. Setelah itu kita akan mencari DF dalam atau DF within, rumusnya adalah N dikurang K. N ini adalah keseluruhan total jumlah datanya. Karena tadi sebelumnya kita sudah mengetahui jumlah data ceramah, diskusi, dan proyek itu masing-masing 20, kita totalkan menjadi 60, teman-teman. Maka, DF dalamnya rumusnya sama dengan 60 dikurang 3. Hasilnya adalah 57. Kemudian kita akan mencari DF totalnya, yaitu rumusnya N dikurang 1. Sama dengan 60 dikurang 1. Hasilnya adalah 59. Nah, mengapa kita menghitung DF atau derajat bebas? Karena DF diperlukan untuk menghitung mean square, teman-teman, pada langkah selanjutnya. Derajat bebas digunakan sebagai dasar pembagian jumlah kuadrat agar dapat dibandingkan secara adil. Selanjutnya kita akan menghitung mean square-nya, teman-teman. Mean square dalam dan mean square antar. Yang pertama kita akan mencari mean square antar, teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan masukkan nilai jumlah kuadrat antar kelompoknya atau SS antarnya. Totalnya kita masukkan, yaitu 2777,433 ini dibagi dengan DF antarnya, yaitu 2.
Maka hasil dari MS antarnya ini, mass square antarnya adalah 1388,716667. Setelah itu kita akan mencari mass square dalamnya. Rumusnya adalah sama dengan masukkan nilai total dari jumlah kuadrat dalam kelompok atau SSWT-nya ini adalah 247,55 dibagi dengan DF dalamnya, yaitu 57. Maka hasilnya adalah 4,342982,456. Nah, mengapa kita perlu menghitung MS? Karena mass square ini adalah rata-rata variasinya, teman-teman. Rata-rata variasi yang digunakan untuk memperoleh ukuran variasi rata-rata pada masing-masing sumber variasi. Selanjutnya kita akan mencari F hitung dan F tabel, teman-teman. Kita yang pertama akan mencari F hitungnya. Di situ sudah terdapat rumusnya bahwa F sama dengan MS between dibagi MS within. Oke, untuk mencari F hitung sama dengan masukkan nilai mass square antarnya dibagi mass square dalam. Enter. Maka didapatkan F hitungnya adalah 319,7610,584. Selanjutnya kita akan mencari F tabelnya. Rumusnya adalah sama dengan F titik INV titik RT dalam kurung 0,05, DF antarnya yaitu 2, DF dalamnya yaitu 57. Tutup kurung kemudian enter. Maka didapatkan F tabelnya adalah 3,158842719. Nah, mengapa kita perlu mencari F hitung, teman-teman? Karena dengan menemukan F hitung, kita dapat membandingkan variasi akibat metode pembelajaran dengan variasi yang terjadi secara alami di dalam kelompok. Alias, metode pembelajaran kemungkinan memang berpengaruh, teman-teman, kalau F-nya besar. Dan mengapa kita perlu mencari F tabel? Karena F tabel digunakan sebagai batas keputusan, teman-teman. F tabel digunakan sebagai nilai pembanding untuk menentukan apakah H0 diterima atau ditolak. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai F hitung dan F tabelnya, F hitung yang kita dapatkan nilainya adalah 319,7610,584 dan F tabelnya kita dapatkan 3,158842,719. Nah, kita telah mengetahui bahwasanya F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, di sini juga terdapat hipotesis penelitiannya, teman-teman. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat perubahan rata-rata nilai yang signifikan antara metode ceramah, diskusi, dan proyek. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan. Nah, kita kan sudah mengetahui nih bahwa F hitung yang kita dapati itu jauh lebih besar daripada F tabel. Maka, kita dapat mengambil kesimpulannya, H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara ketiga metode pembelajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan proyek. Dengan kata lain, metode pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa konsep uji ANOVA satu jalur ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu faktor. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah perbedaan rata-rata antar kelompok terjadi karena pengaruh faktor yang diteliti atau hanya sekedar akibat variasi secara acak. Sebelum melakukan uji ANOVA, data harus memenuhi asumsi normalitas, homogenitas varians, dan independensi data. Kemudian hasil pengujian akan diinterpretasikan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau berdasarkan nilai p-value, sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Mungkin itu saja penjelasan materi singkat dari saya mengenai uji ANOVA satu jalur. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.